Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah luput untuk salat berjamaah subuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di suatu pagi ketika salat subuh sudah datang, Sya'ban radhiyallahu anhu tidak kunjung datang ke masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat subuh. Sehingga setelah usai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu kenapa Sya'ban hari ini tidak datang salat subuh berjamaah dengan kita? Di antara para sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah, ada gerangan apa dengan Sya'ban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apakah di antara kalian ada yang tahu di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu? Iya ya Rasulullah, jawab seorang sahabat, saya tahu persis di mana rumahnya ya Rasulullah. Kalau begitu kita berangkat untuk mengunjungi Sya'ban, mana tahu dia kadang dalam keadaan sakit. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dengan para sahabat pergi ke rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun berangkat menuju ke rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Namun perjalanan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Sya'ban itu menghabiskan waktu 3 jam perjalanan menggunakan kaki. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjumpa dengan istri Sya'ban yang berada di luar rumah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, wahai istri Sya'ban, kenapa Sya'ban hari ini tidak datang salat subuh dengan kami berjamaah di masjid? Istri Sya'ban menjawab, wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari terakhir Sya'ban dengan kami. Radhiyallahu anhu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sehingga beliau tidak sempat melakukan salat subuh dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Namun wahai Rasulullah, ketika saat sakaratul maut Sya'ban, ada 3 hal yang beliau ucapkan, namun kami tidak mengerti apa maksud yang disampaikan tersebut. Tolong engkau jelaskan wahai Rasulullah, apa maksud 3 hal tadi. Kemudian istri Sya'ban mengatakan, yang pertama wahai Rasulullah, Sya'ban ketika saat sakaratul maut beliau mengucapkan, andai saja itu lebih jauh. Itu yang pertama diucapkan ya Rasulullah. Apa maksud jauh di sini ya Rasulullah? Tolong jelaskan kepada kami. Kemudian yang kedua, Sya'ban mengatakan, wahai Rasulullah, andai semuanya. Apa maksud andai semuanya ini ya Rasulullah? Tolong engkau jelaskan kepada kami. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan ketika hendak saat sakaratul mautnya, dia mengatakan andai yang baru. Apa maksud andai yang baru ya Rasulullah? Tolong engkau jelaskan kepada kami. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri Sya'ban dan juga kepada para sahabat yang lain, wahai istri Sya'ban dan para sahabatku sekalian, sesungguhnya Sya'ban ketika saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan penampakan yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh Sya'ban. Sehingga pada saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan perjalanan hidupnya mulai dari dia kecil sampai hingga menjemput sakaratul maut. Maka pada saat sakaratul maut itu dimulai, Allah Subhanahu wa taala menampakkan salah satu penampakan perjalanan hidupnya. Di saat itu perjalanannya menuju ke masjid dari rumah beliau sampai ke masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghabiskan waktu 3 jam perjalanan.
sehingga di balik kesusahan yang dia lakukan setiap subuh, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat yang sangat besar. Namun di balik nikmat yang sangat besar itu, Sya'ban masih berkeluh kesah, masih menyesal dalam dirinya, sehingga dia mengatakan, "Ya Allah, andaikan saja masjid Nabi lebih jauh daripada ini, maka aku akan tempuh ya Allah." Maka seolah-olah di sini Sya'ban merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menempatkan rumah Sya'ban lebih jauh lagi daripada masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu langkah-langkah yang dia tuju ke masjid Nabi Allah Subhanahu wa taala gandakan lagi. Namun apa boleh buat, sakaratul maut sudah datang. Perjalanan dari rumah beliau ke masjid Nabi hanya menempuh 3 jam, tidak lebih daripada itu. Sehingga Sya'ban mengatakan, "Aduhai, andai saja perjalananku lebih jauh lagi ke masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja amalanku bukan seperti ini besarnya, malah lebih besar lagi." Begitulah penyesalan yang dirasakan oleh Sya'ban radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Sya'ban radhiyallahu anhu mengatakan, andai semua. Apa maksud andai semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada istri Sya'ban dan juga para sahabat yang hadir, sesungguhnya Sya'ban ketika saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah penampakan. Di saat Sya'ban radhiyallahu anhu masih hidup, beliau pernah memberikan setengah roti untuk orang yang meminta-minta. Pada saat itu ada seorang peminta-minta yang datang ke rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Tatkala itu Sya'ban lagi memakan sepotong kue. Namun kue itu dibelah menjadi 2, setengahnya diberikan kepada peminta-minta dan setengahnya lagi dimakan untuk dirinya sendiri. Jadi Allah berikan ganjaran nikmat yang sangat luar biasa. Namun Sya'ban radhiyallahu anhu dengan nikmat yang besar itu masih berkeluh kesah, "Ya Allah, andai semuanya aku berikan buat si peminta tadi, tentu nikmatku lebih besar daripada ini ya Allah." Sehingga ada penyesalan di dalam hati Sya'ban. Kemudian yang ketiga, Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia sakratul maut, bahwa dulu ketika Sya'ban ingin hendak pergi ke masjid, ingin melakukan salat subuh, tatkala dia keluar dari rumah, Sya'ban radhiyallahu anhu merasakan kedinginan yang sangat luar biasa, sehingga angin yang begitu deras, angin yang begitu kuat masuk ke dalam kulit Sya'ban, sehingga dia masuk kembali ke dalam rumahnya dan memakai 2 baju. Baju yang baru dia pakai di dalam, baju yang lama dia pakai di luar. Namun di saat perjalanannya dari rumah ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan seorang yang merasakan kedinginan yang sangat luar biasa, sehingga Sya'ban radhiyallahu anhu memberikan baju yang lamanya, baju yang sudah lama dia pakai, dia berikan untuk orang yang merasakan kedinginan tadi, sehingga dia pun selamat daripada angin yang begitu kuat. Namun di balik perbuatan baiknya yang dilakukan oleh Sya'ban radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala nampakkan nikmat yang begitu besar kepadanya. Nikmat yang begitu besar itu pula juga dia keluhkan pada dia sendiri. Andai bukan baju lama yang aku berikan, namun baju baru yang aku berikan kepada seorang yang merasakan kedinginan tadi, tentunya nikmat yang aku dapatkan bukanlah segini, namun lebih besar daripada itu nikmat yang aku dapatkan. Maka penyesalan itu dia rasakan ketika saat sakaratul maut. Maka para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan di mata kita di saat sakaratul maut itu bisa menimbulkan penyesalan di dalam hati. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan jejak kehidupan kita di saat kita saat sakaratul maut, namun Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bukanlah nikmat, melainkan azab yang akan kita nanti-nanti di dalam kubur. Maka dari kisah Sya'ban radhiyallahu anhu ini,
memberikan kita motivasi hidup untuk meningkatkan amal setinggi-tinggi mungkin. Jangan berbuat setengah-setengah, wahai saudaraku, karena ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kita, walaupun sebiji zarrah yang kita sedekahkan kepada orang lain, namun Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya, akan menghisapnya di yaumil akhirat nanti. Maka setiap amalan yang kita buat, perbuatlah dengan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amalan kita itu akan berbalik kepada kita kembali. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, dan setiap keburukan yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.